Dunia adalah komedi bagi mereka yang memikirkannya dan tragedi bagi mereka yang merasakannya. Horace Walpole. Siapa yang paling memahami peta dunia, maka dia akan menjadi penguasa. Itulah mungkin ungkapan yang paling pas dalam menggambarkan persengketaan antara kerajaan Inggris dan Belanda berkaitan dengan wilayah koloni mereka di Hindia Belanda. Tidak akan ada negara Singapura, Brunei, Malaysia, dan negeri-negeri selat lainnya bila tidak ada Traktat London ini. Jadi dalam kesempatan ini, Britania rela menukar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan pulau kecil di Selat Malaka, yaitu Pulau Tumasik atau Singapura. Ya, kagak kaget sih, secara pemerintahan Inggris lebih memahami peta dunia dan arti penting Selat Malaka bagi mereka, baik dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Pemerintahan Belanda mungkin tidak terpikirkan ya seberapa penting peranan Selat Hormuz, Gibraltar, Dardanella, terusan Suez, Panama, Selat Malaka, dan lainnya untuk kepentingan geopolitik mereka di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Ya, jadi Belanda terus aja jualan bahan baku rempah-rempah ya, kayak negara mana ya yang seperti itu. Jadi yuk langsung saja kita kupas seperti apa isi dari Traktat London ini. Di kota London pada tanggal 17 Maret 1824, United Kingdom of Great Britain dan Koninkrijk der Nederlanden menandatangani Perjanjian Britania Belanda 1824 yang juga dikenal dengan Perjanjian London. Perjanjian ini ditunjukkan untuk mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan Perjanjian Britania Belanda tahun 1814, di mana Belanda diwakili oleh Hendrik Vegel dan Anton Reinhard Falk, sedangkan Britania diwakili oleh Church Canning dan Charles Watkin William Wynne. Perjanjian ini menjelaskan bahwa kedua negara diizinkan untuk tukar-menukar wilayah pada British India, Ceylon, Sri Lanka, dan Indonesia berdasarkan kepada negara yang paling diinginkan, dengan pertimbangan masing-masing negara harus mematuhi peraturan yang ditetapkan secara lokal. Di antaranya yang pertama, pembatasan jumlah bayaran yang boleh dikenakan pada barang dan kapal dari negara lain. Poin yang kedua, tidak membuat perjanjian dengan negara bagian timur yang tidak mengikut sertakan atau membatasi perjanjian dagang dengan negara lain. Poin yang ketiga, tidak menggunakan kekuatan militer dan sipil untuk menghambat perjanjian dagang. Poin yang keempat, melawan pembajakan dan tidak menyediakan tempat sembunyi atau perlindungan bagi pembajak atau mengizinkan penjualan dari barang-barang bajakan. Dan poin yang kelima, pejabat lokal masing-masing tidak dapat membuka kantor perwakilan baru di pulau-pulau Hindia Timur tanpa seizin dari pemerintah masing-masing di Eropa. Pertimbangan-pertimbangan dalam perjanjian ini juga mengikut sertakan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, Belanda menyerahkan semua dari perusahaan dan bangunan yang telah didirikan pada wilayah India dan hak yang berkaitan dengan mereka. Poin yang kedua, Belanda menyerahkan kota dan benteng dari Malaka dan setuju untuk tidak membuka kantor perwakilan di Semenanjung Melayu atau membuat perjanjian dengan penguasanya. Poin yang ketiga, Belanda menarik mundur oposisinya dari pendudukan Pulau Singapura oleh Britania. Poin yang keempat, Britania meminta untuk diberikan akses perdagangan dengan Kepulauan Maluku, terutama dengan Ambon, Banda, dan Ternate. Ya, yang akhir-akhirnya itu perjanjian Breda ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian poin yang kelima, Britania menyerahkan pabriknya di Bengkulu dan seluruh kepemilikannya pada Pulau Sumatera kepada Belanda dan tidak akan mendirikan kantor perwakilan di Pulau Sumatera atau membuat perjanjian dengan penguasanya. Poin yang keenam, Britania menarik mundur oposisinya dari pendudukannya di Pulau Biliton oleh Belanda. Dan poin yang terakhir, Britania setuju untuk tidak mendirikan kantor perwakilan pada Kepulauan Karimun atau pada pulau-pulau Batam, Bintan, Lingga, atau pulau-pulau lain yang terletak sebelah selatan dari Selat Singapura atau membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa daerah. Semua serah terima dari kepemilikan dan bangunan yang didirikan terjadi pada tanggal 1 Maret 1825. Hal ini di luar dari jumlah yang harus dibayarkan oleh Belanda sebesar 100.000 pound sterling sebelum akhir tahun 1825. Perjanjian ini disahkan pada tanggal 30 April 1824 oleh Britania dan tanggal 2 Juni 1824 oleh pihak Belanda. Dengan ditandatanganinya perjanjian Inggris-Belanda 1824 ini, maka Kepulauan Hindia terbagi atas pengaruh dua kekuasaan tersebut. Maka status Singapura, Malaka, dan kawasan utara termasuk Pulau Pinang menjadi hak milik Inggris telah dikukuhkan. Sedangkan kawasan di sebelah selatan berada di bawah
bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1826, Singapura bersama-sama dengan Pulau Pinang dan Melaka digabungkan di bawah satu pemerintahan, yaitu Pemerintahan Negeri-Negeri Selat. Termasuk penyerahan Jawa kembali kepada Belanda seperti yang dijelaskan pada Convention of Java tanggal 24 Juni 1817. Oke, mungkin banyak fakta lain yang belum diulas dalam video ini, mohon maaf. Itu keterbatasan dari saya karena jujur saya bukan ahli sejarah namun manusia pembelajar yang sedang menikmati proses belajar. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kasih saran, ide, dan masukannya di kolom komentar demi perbaikan di video selanjutnya. Sampai jumpa, salam penikmat sejarah.